Bayangkan Anda hidup dengan pasangan yang gampang sekali marah. Hal kecil bisa meledak jadi pertengkaran besar. Lama-lama hubungan terasa penuh ketegangan dan Anda bertanya-tanya, apakah ini hanya soal emosi atau sebenarnya ada gangguan mental yang mendasarinya? Mari kita bahas bersama. Pertama, penting untuk memahami bahwa marah itu hal yang wajar. Semua orang bisa marah. Marah adalah emosi alami, sama seperti sedih atau bahagia. Tetapi, yang membedakan adalah seberapa sering, seberapa intens, dan bagaimana seseorang mengekspresikan amarahnya. Kalau pasangan marah sesekali dalam situasi wajar, misalnya sedang stres kerja atau menghadapi masalah, itu bisa disebut reaksi normal. Namun ketika marah terjadi hampir setiap hari dengan intensitas tinggi dan seringkali meledak tanpa alasan jelas, maka kita perlu berhati-hati. Bisa jadi ini bukan hanya masalah emosi biasa. Ada beberapa kemungkinan penyebab. Pertama, faktor psikologis. Seseorang yang menyimpan banyak stres, trauma masa lalu, atau memiliki masalah dalam mengelola emosi cenderung lebih mudah meledak. Kedua, faktor medis atau gangguan mental. Misalnya gangguan kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, bahkan gangguan bipolar bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap ledakan emosi. Jadi bukan semata-mata pemarah, tapi ada kondisi yang lebih kompleks di baliknya. Namun, jangan terburu-buru memberi label sakit jiwa atau gangguan mental hanya karena pasangan sering marah. Yang perlu diperhatikan adalah pola. Apakah kemarahan itu berulang, sulit dikendalikan, dan berdampak buruk pada hubungan serta kehidupan sehari-hari? Kalau iya, maka ada kemungkinan memang terkait dengan masalah psikologis yang lebih serius. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, gunakan komunikasi yang tenang. Saat pasangan sedang marah, jangan langsung melawan dengan emosi. Biarkan dulu reda, baru ajak bicara. Katakan perasaan Anda dengan jujur. Misalnya, aku merasa tidak nyaman ketika kamu marah seperti itu. Bisa kita cari cara lain untuk menyelesaikan masalah? Dengan begitu, pasangan tahu dampak dari perilakunya tanpa merasa diserang. Kedua, bantu pasangan mengenali pemicu emosinya. Kadang orang tidak sadar bahwa stres kerja, kurang tidur, atau bahkan masalah kesehatan fisik bisa memicu kemarahan berlebih. Dengan mengenali pemicu, pasangan bisa belajar mengelola reaksinya lebih baik. Ketiga, jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika kemarahan pasangan sudah merusak hubungan, membuat takut, atau bahkan menimbulkan kekerasan, maka konseling dengan psikolog atau psikiater adalah langkah terbaik. Ingat, meminta bantuan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa Anda peduli pada kesehatan hubungan. Dan terakhir, jangan lupakan diri sendiri. Hidup bersama pasangan yang sering marah bisa menguras energi dan emosi. Pastikan Anda juga punya ruang untuk menenangkan diri, menjaga kesehatan mental, dan mencari dukungan baik dari keluarga, teman, atau komunitas. Kesimpulannya, pasangan yang sering marah belum tentu punya gangguan mental. Tetapi kalau pola kemarahannya berulang, intens, dan merusak hubungan, maka itu sudah menjadi tanda bahaya. Bedakan antara emosi yang wajar dan masalah psikologis. Dengan komunikasi yang sehat, empati, dan dukungan profesional bila perlu, hubungan tetap bisa dijaga dengan lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi di episode podcast Kamar Sehat berikutnya.